Selamat pagi ya semua, anak sekalian, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Baik, insyaallah kita coba lanjut kembali pertemuan kita sekarang ya, di rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi seperti kita ketahui bersama sebelumnya, bentuk umumnya itu kan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dari situ kan nanti dapat ditentukan nilai akar-akarnya ya kan. Kita misalkan aja x1 dan x2. Ya kan? Nah, dari akar-akarnya itu pengertian rumus jumlah ini sebenarnya bisa kita tentukan penjumlahan akar-akarnya yaitu x1 dan x2 gitu ya. Oke, jadi kalau biasanya langsung aja kita tambahkan ya kan, yaitu nilai x1 ditambah x2. Jawabannya sekian. Itu juga kalau hasil kali x1 dikali x2. Jawabannya kalikan akar-akarnya ya setelah kita faktorkan atau pakai rumus ABC atau pakai kuadran sempurna. Ditentukanlah ini nilainya. Gitu. Ya. Oke, tapi sementara nanti kalau nggak bisa ditentukan berapa penjumlahannya, maka bisa kita pakai rumus yang ini, yaitu X1 tambah X2, dia itu nanti nilainya minus B per A. Gitu. Kalau X1 kali X2 sama dengan C per A. Gitu ya. Oke, ini kita pakai nanti. Oke, contoh misalkan, biar lebih mudah kita memahaminya. Diketahui persamaan kuadrat, misalkan akar-akarnya ya x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Nanti ada dua akarnya, x1 dan x2 gitu ya. Oke, maka tentukanlah x1 tambah x2-nya dan x1 kali x2-nya gitu ya. Oke, untuk menjawab ini coba kita uraikan dulu. Kalau kita cari akar-akarnya baru kita jumlahkan, bisa nggak kira-kira? Bergantung, kalau bisa difaktorkan berarti bisa. Kalau nggak bisa berarti kita pakai rumus nanti ya. Oke, jadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Kira-kira ada nggak? Ya, ada nggak bilangannya? Kalau ditambahkan dia jawabannya minus 2, kalau dikalikan jawabannya minus 8 gitu. Ada nggak kira-kira? Sama dengan 0. Berapa tuh? Minus 4 sama 2 ya? Iya, minus 4 ditambah 2. Minus 4 kali 2 minus 8. Minus 4 tambah 2 minus 2. Pas gitu ya. Oke, berarti X dikurang 4 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan 4. X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 2. Gitu ya. Oke, biasanya siapa yang paling kecil itu kita ambil X1. Yang lebih besar kita ambil X2. Inilah akar-akarnya berarti. Ya, X1-nya minus 2, X2-nya 4. Maka bisa kita tentukan penjumlahannya. Maka X1 tambah X2 sama dengan minus 2 ditambah 4. Berarti jawaban kita 2 gitu. Kalau X1 dikali X2 berarti berapa tuh? Minus 2 dikali 4. Berarti jawaban kita minus 8 gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, coba kita buktikan pakai cara yang kedua. Ini tadi cara pertama ya. Iya, cara yang kedua. Sekarang kita bandingkan. Pakai cara kedua. Sama enggak gitu. Ya, ini tadi cara pertama, sekarang cara yang kedua. Yaitu ya, caranya kita pakai apa tadi persamaannya? X kuadrat kurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Maka dari sini berapa nilai A-nya? 1. Berapa nilai B-nya? Minus 2. Berapa nilai C-nya? Minus 8. Gitu ya. Maka kita pakai rumus yang tadi. X1 tambah X2 sama dengan apa tadi? Minus B per A. Berarti minus B-nya kan minus 2 ya. Iya, per A-nya 1. Minus minus berarti positif. Ya kan, 2 dibagi 1 jawabannya 2 gitu. Ternyata sama ya. Oke, sekarang X1 dikali X2. Apa X1 kali X2 tadi? C per A. Ya, C-nya berapa? Minus 8. Per A-nya berapa? 1. Berarti jawabannya minus 8 gitu. Betul nggak perkaliannya minus 8? Iya, ini minus 8, ini juga minus 8 gitu. Ya, berarti sama gitu ya. Oke, bisa dipahamin ya? Oke, terima kasih.
Oke, untuk kelanjutannya bisa kita tentukan ya, berapa nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Begitu juga bagian D-nya, misalkan X2 per X1 tambah X1 per X2. Ya, oke, untuk menjawab ini, tadi kalau pakai kita faktorkan gitu ya, bisa difaktorkan, berarti kita masukin aja. Tadi X1-nya berapa? Minus 2 kuadrat ya. X1-nya, X2-nya tadi berapa? 4 gitu ya. Oke, 4 kuadrat. Berarti berapa nih? Minus 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16. Berarti jawaban kita 20. Gitu ya. Oke, karena udah dapat nilai X-nya. Kalau difaktorkan bisa. Sekarang cara yang kedua. Caranya gimana kalau nggak bisa difaktorkan? Maka caranya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini kalau kita uraikan sama dengan X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 X2 gitu ya. Oke, ini kita pakai nanti kalau nggak bisa difaktorkan ya. Oke, coba kita buktikan betul nggak ya kira-kira ya. Oke, maka X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2-nya tadi berapa? Iya, 2. Ya kan? Nah, 2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2-nya tadi berapa? Minus 8. Ya kan? Minus 8. 2 kuadrat berarti berapa? 4. Min 2 kali min 8? Iya, 16. 4 tambah 16, jawaban kita 20 gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, itu untuk bagian C-nya. Sekarang bagian D-nya. Ya, bagian D-nya. Pertanyaannya, berapa nilai X2 per X1 ditambah X1 per X2, gitu ya. Oke, ini juga kalau manual, tadi X2-nya berapa? 4. Per X1-nya tadi berapa? Minus 2. Ditambah X1-nya tadi berapa? Minus 2. X2-nya 4. Ya kan? Oke, 4 per minus 2 berarti berapa itu? Minus 2. Min 2 per 4 berarti berapa itu? Min setengah ya. Oke, min 2 min setengah berarti berapa tuh? Min 2 setengah, ya kan? Atau minus 5 per 2, gitu. Ya. Oke, coba kita pakai rumus. Caranya gimana? Nah, ini kita kalikan, ya kan? Oke, berarti gimana? X2 kali X2, X2 kuadrat. X1 kali X1 berarti X1 kuadrat per X1 dikali X2, gitu. Oke, ini juga bisa kita uraikan pakai yang tadi ya kan? Iya, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kan sama dengan tadi apa nih? X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali X2 per X1 dikali X2 gitu. Oke, yang di atasnya tadi kan udah dapat nilainya kan? Iya, udah dapat nilainya tadi berapa? 20 per X1 kali X2-nya tadi berapa? Iya, minus 8. Oke, berarti bagi 4 berarti berapa tuh? Minus 5 per 2. Ah, gitu. Sama jawabannya ya. Oke, gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, terima kasih.